keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam dalam kasih Kristus, salam sukacita bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita melalui kitab Amsal pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6 mau mengajarkan kita tentang hikmat Allah. Hikmat Allah yang mau disampaikan melalui kitab Amsal ini, yang pertama-tama tentunya bagaimana seorang akan memperoleh hikmat, dan hikmat itu diperoleh jika pertama-tama dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Kitab Amsal pasal 4 ini sebenarnya mau mengajarkan tentang bagaimana nasihat-nasihat untuk mencari hikmat. Nasihat ini disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Bagi kehidupan orang Yahudi, hikmat Allah, pengajaran yang mereka terima dari Allah melalui Taurat, adalah pengajaran yang wajib dan harus dimiliki oleh setiap orang, dan itu dimulai sejak usia dini. Bagi orang Yahudi, usia 5 sampai dengan 7 tahun, biasanya anak-anak itu dibawa ke sekolah yang namanya Bet HaSefer, rumah kitab. Di sanalah mereka dididik dan diajar tentang Taurat Tuhan. Dan semua orang wajib untuk membawa anak-anak mereka belajar di sekolah kitab ini. Inilah yang membuat pemahaman dan pengetahuan anak-anak Yahudi begitu kental dengan nilai-nilai keagamaan. Memang bagi orang Yahudi tidak ada perbedaan antara pendidikan rohani maupun pendidikan duniawi. Mereka diajar bersama-sama dalam satu pemahaman bahwa segala sesuatu yang mereka terima dalam kehidupan, semuanya itu adalah milik Allah. Semuanya itu ada di dalam kendali Allah, ada di dalam kekuasaan Allah. Sehingga bagi mereka tidak ada perbedaan, semua diajarkan, dan Taurat itu menjadi dasar dalam pengajaran itu. Disinilah kita melihat bahwa pengajaran agar setiap orang memperoleh hikmat itu memang harus dimulai dari usia dini. Bagi keluarga-keluarga Yahudi, mereka mengajarkan Taurat itu tidak hanya fokus pada bidang formal, tidak hanya pada bidang pendidikan. Karena khususnya di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 itu diajarkan kepada setiap orang bahwa pendidikan itu juga berjalan dan berlangsung di tengah-tengah keluarga. Itulah sebabnya nasihat dari seorang ayah kepada anak-anaknya supaya mereka mencari dan memperoleh hikmat adalah harga mati, sesuatu yang harus dilakukan. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini memperoleh hikmat? Yang pertama-tama tentunya kewajiban dari orang tua untuk mengajar mereka. Kemudian kewajiban dari orang tua untuk membawa anaknya diajar oleh mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan. Biasanya dibawa kepada guru-guru. Orang sering mengatakan biasanya untuk mengalahkan orang Israel itu, yang pertama-tama itu haruslah mereka melenyapkan dulu guru-gurunya. Karena memang itulah sumber kekuatan dari umat Israel. Bagi orang Israel, memperoleh hikmat sama dengan memahami tentang siapa Allah. Memperoleh hikmat itu
mengetahui dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, tentunya memperoleh hikmat ini adalah sebuah kerinduan. Tetapi hanya kerinduan kan tidak cukup. Kita harus membawa setiap orang, khususnya anak-anak kita, bahkan kita, yang pertama-tama untuk hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan yang utama adalah melalui kebenaran firman-Nya. Itulah sebabnya sang penulis kitab Amsal ini memberikan nasihat, memberikan anjuran supaya meraih hikmat dan pengertian, khususnya yang pertama-tama hikmat dari Allah. Nah, bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya meraih hikmat dan pengertian Allah ini haruslah terjadi dalam sebuah proses kehidupan beriman. Orang tua hidup dengan iman dan mengajarkan iman tersebut kepada anak-anaknya. Sudahkah kita melakukan itu? Sudahkah kita mewariskan kepada anak-anak kita, kepada generasi berikutnya dari kehidupan kita, pengajaran tentang hikmat Allah? Disinilah diperlukan pengorbanan. Tidak ada orang yang meraih keberhasilan tanpa pengorbanan. Orang tua harus berjuang, harus memberikan waktu, harus menyediakan banyak hal dalam hidupnya agar pengajaran tentang firman Tuhan disampaikan kepada anak-anak. Demikian juga anak-anak harus tekun mendengarkan pengajaran dari orang tuanya. Memang warisan tentang kehidupan beriman yang juga adalah hikmat Allah kan harus terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi artinya orang yang mewariskan hikmat Allah itu kepada anaknya, dia juga sebenarnya mewariskan kehidupan kepada generasi berikutnya. Karena ada istilah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baiknya. Apa yang kita wariskan kepada generasi berikutnya, kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, terutama ketika berbicara tentang hikmat Allah, mereka dapat meraih itu melalui kehidupan kita sebagai orang tua. Orang tua punya tanggung jawab. Orang tua punya pekerjaan yang besar, punya proyek yang besar, supaya pengajaran tentang firman Tuhan berlangsung dalam kehidupan anak-anak kita. Kalau kita mewariskan hikmat Allah ini secara baik kepada mereka, percayalah mereka akan bertumbuh secara jasmani maupun rohani di dalam takut akan Tuhan. Kalau anak-anak kita takut akan Tuhan, kebahagiaan itu akan kita raih sebagai orang percaya. Kenapa? Karena mereka hidup benar di hadapan Allah. Orang yang hidup benar di hadapan Allah itu diberkati. Orang yang hidup benar di hadapan Allah, Tuhan meluruskan jalan kehidupannya. Sekarang bagi kita, mari kita kembali untuk mengerti dan memahami hikmat Allah melalui kebenaran firman-Nya. Yang paling utama bagi kita, Kristus sendiri adalah hikmat Allah. Itu kan dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-24. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Jikalau hari ini kita mau memakai hikmat Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai penuntun dan penopang kehidupan, percayalah Kristus sendiri yang akan memegang hidup kita. Kristus yang akan menuntun hidup kita supaya dalam seluruh perjalanan kehidupan, hikmat Allah yang adalah kekuatan dari Kristus
itulah yang akan menolong dan memberkati setiap kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.